Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky di sini. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat vektor atau men-tracing sebuah gambar animasi di Ibis Paint X, sebuah software yang ada di handphone dan bisa kita dapatkan secara free di Google Play Store. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak mempunyai laptop, bisa menggunakan Ibis Paint X ini di handphone untuk membuat sebuah vektor atau men-tracing sebuah gambar secara digital. Nah, untuk di menu awal kita akan memencet tombol My Gallery. Nah, ini adalah My Gallery. My Gallery ini adalah sebuah histori dari gambar yang kita gambar sebelumnya. Nah, ini adalah isi My Gallery. Jadi My Gallery ini adalah sebuah gambar yang sudah kita gambar sebelumnya akan tersimpan di My Gallery. Nah, jika kita ingin memperbaikinya bisa melalui My Gallery ini untuk memperbaikinya. Dan ini adalah isi-isi My Gallery saya. Dan untuk menu baru kita memencet tombol plus. Dan yang saya biasa pakai adalah SD size dan HD size. Dan untuk mengimport gambar kita mengimport picture, itu untuk men-tracing. Dan karena pada tutorial kali ini saya akan menggunakan Naruto untuk dijadikan bahan tutorial pada video kali ini dengan memencet edit. Dan ini adalah isi dari Ibis Paint X. Di sini ada layer, kalian tahu layer kan? Untuk menggambar kita membutuhkan layer. Nah, ini kita mulai dari atas, ada remove selection area, invalid selection area, clear layer, select opacity, cut, copy, dan paste. Nah, di sini yang gambar tangan adalah stabilizer. Stabilizer ini berguna untuk membuat garis yang rapi ya. Dan pengaturan yang saya pakai biasanya pertama nyalakan dulu force fade, dan pengaturan yang biasa saya pakai, saya memakai 0%, di start dan end di 55%. Nah, kita akan coba menggambar sebuah garis perbedaannya. Nah, ini saat menggunakan stabilizer terlihat rapi. Dan jika stabilizer kita matikan, akan ada perbedaan di situ. Akan bengkok dan kurang rapi. Jadi, jika teman-teman ingin menggambar, alangkah baiknya dinyalakan stabilizernya agar terlihat lebih rapi. Dan ada shape of fade. Shape of fade ini ada yang smooth. Yang smooth ini biasanya dia tumpul. Sebelum ujung dia sudah tumpul dan tajamnya itu di akhir. Nah, kalau di linear langsung tajam di situ ya. Perbedaannya bisa terlihat kalau linear langsung tajam. Kalau misalnya smooth itu tajamnya itu awal. Dari awal ke akhir itu benar-benar berurutan. Nah, ini ada real time. Kalau real time ini akan kita jika menggambar itu akan bebas, tidak diatur sendiri. Nah, inilah perbedaannya real time dan after. Kalau after ini, kalau misalnya kita menggambar es, nah otomatis akan mengatur dirinya sendiri. Itulah perbedaan real time dan after. Dan kita lanjut ke drawing tool. Di sini ada line, rectangle, ellipse, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya, nah kita lanjut ke ruler. Ya, ruler ini berguna untuk membuat sebuah garis yang beraturan ya. Di situ ada ruler dan juga ada bujur sangkar. Biasanya saya pakai untuk membuat sketsa wajah ya, lingkaran ini. Yang biasa saya pakai itu yang lingkaran dan ellipse biasanya. Yang lainnya saya jarang banget pakai. Dan di sini juga ada ruler mirror. Ruler mirror ini berguna untuk ya jika kita gambar garis, otomatis akan menjadi dua atau menjadi mirror. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut ke yang lainnya. Di sini ada seperti
buat bunga ya. Kalau misalnya saya lihat di YouTube biasanya untuk membuat bunga pada ruler yang ini. Nah, kita lanjut ke yang gambar kubus. Karena yang lainnya jarang banget saya pakai, kita akan langsung ke gambar kubus. Yang gambar kubus ini berguna untuk biasanya membuat ruangan, membuat perspektif. Karena bisa kalian lihat ada garis hijau di tengah-tengah itu biasanya untuk poin perspektif. Karena poin perspektif itu ada 1 poin, ada 2 poin. Nah, digunakannya itu di garis yang hijau. Tapi jujur saya jarang banget pakai ruler yang itu. Kita lanjut ke tool. Di sini ada transform. Transform ini berguna untuk memindahkan sebuah gambar. Ya, itulah contohnya. Nah, kita lanjut lagi ke magic wand. Magic wand ini untuk menyeleksi. Misalnya kita seleksi rambut. Nah, kalau misalnya kita coret-coret di luar rambut, karena kita udah seleksi di dalam rambut, otomatis misalnya kita coret atau kita warnai, otomatis itu akan tetap di dalam rambutnya, nggak akan keluar dari yang kita seleksi. Contohnya seperti ini. Nah, lihat, nggak keluar garis. Itu gunanya magic wand. Kita lanjut ke lasso. Lasso ini untuk menyeleksi sebuah gambar juga, tapi untuk memindahkan. Misalnya saya menyeleksi bagian alis dan mata dari Naruto di gambar ini. Nah, setelah itu kita pencet transform yang ada di kanan bawah, otomatis akan berpindah. Nah, biasanya lasso ini saya pakai kalau saya lagi mager menggambar mata ya. Misalkan gambar mata itu ada 2. Nah, saya pencet aja lasso seperti ini. Terus ke atas ada gambar kotak, saya copy dan setelah itu saya paste. Nah, otomatis akan jadi 2 seperti itu. Nah, bagaimana cara membalikannya? Kita buka layer. Iya, pertama kita buka layer yang ada di kanan itu, yang ada angka 5-nya. Nah, di sebelah kanan itu ada mengubah posisi menjadi mirror. Nah, begitu caranya. Dan jangan lupa kalau misalnya ingin memindahkannya, di lasso lagi dan kita transform ke kiri seperti itu. Jadi kalau kalian mager bisa lah dipakai. Oke, kita lanjut ke tool yang lainnya ya. Kita lanjut ke filter. Nah, filter ini ya filter bawaan dari Ibispen X ini, banyak banget filternya. Tapi jujur saya jarang banget pakai filter-filter yang ada di Ibispen X ini ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Dan ini adalah brush untuk menggambarnya. Di sini banyak banget brush yang ada. Nah, bisa kalian lihat di situ ada tanda orange add. Banyak banget. Dan cara membukanya kalian menonton video iklan sampai habis. Nah, itu akan kebuka semua sampai sekitar 8 jam kalau nggak salah. Banyak banget. Nah, biasanya yang saya pakai itu di Penhard ya, dengan aturan yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, itu adalah brush-brushnya dari Ibispen X, banyak banget. Dan selanjutnya kita ganti ke tool lain, yaitu smudge. Smudge ini berguna untuk memblur sebenarnya, memblur tapi bisa kita arahkan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita arahin, misalnya dari telinga ini kita pindahin gitu ke kanan ya kan, otomatis dia akan ngikutin tuh. Nah, istilahnya kita memblur tapi masih bisa kita arahin lah, istilahnya gitu. Itu adalah smudge, jarang banget saya pakai. Dan ini adalah blur. Blur ini ya untuk memblur. Biasanya saya pakai ini untuk memperbaiki garis-garis warna gitu ya. Kalau misalnya saya mewarnai, biasanya itu ada garis-garis yang ganggu, makanya saya blur. Nah, itu bisa jadi rapi. Itu blur. Kita lanjut ke untuk pewarnaan. Ya, biasa ya, kalian tahu pasti.
bagaimana cara mewarnai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke teks biasa. Kalian pasti tahu, misalnya saya tulis Naruto ya. Nah, seperti itu. Dan bisa kalian ganti juga fontnya, banyak juga kok fontnya. Itu adalah teks. Dan kita lanjut ke bingkai. Nah, frame ya. Bingkai ini biasanya saya pakai untuk membuat komik ya. Sering banget dipakai untuk membuat komik biasanya kalau frame. Dan kita lanjut lagi ke ini, biasanya untuk warna. Kita mengambil warna atau palet warna. Itu untuk mencat, tapi ada gampangnya juga kok. Kalian tinggal tekan aja, nah seperti itu langsung muncul. Jadi kalian gak usah capek-capek ke tool ya. Jadi tinggal kalian tekan aja ke warna yang ingin kalian ambil. Nah, seperti itu contohnya. Ya, itu adalah tool-tool yang ada. Nah, ini yang terakhir adalah kanvas, pengaturan kanvas. Oke, itulah tool-tool yang ada di sini ya, yang bisa kalian pakai. Nggak banyak sih ya, tapi cukup terbatas. Dan kali ini saya akan mewarnai Naruto-nya. Dari awal dengan cara kita harus mengimport picture dulu. Kalau misalnya warnanya ingin lebih rapi atau lebih teliti dari gambarnya, kita harus import dulu gambarnya untuk mengambil palet warna yang ada di gambar tersebut. Nah, ini dia. Ini adalah gambar Naruto-nya, kita samain sama yang digambar kalau bisa, tapi kalau nggak bisa juga gak apa-apa sih. Kita cuma ngambil warnanya aja soalnya. Oke, kita lanjut untuk coloringnya. Kita matiin dulu, kita pindahin dulu biar rapi. Seperti ini ya. Oke, kita matiin dulu kayaknya layernya. Oke, kita coloring Naruto-nya. Kita ambil warnanya menggunakan palet warna dengan cara menekan saja sih ya, nggak usah pakai tool yang ada di bawah. Nah, langsung kita warnai menggunakan warna. Nah, seperti ini contohnya. Oke, begitulah cara mewarnainya ya. Kita lanjut ke kulit. Langsung kita tuang ke wajah. Dan untuk coloring kayaknya akan saya cepatkan saja, akan saya speed. Dan kita akan lanjut ke bagian shading nanti setelah speed ini. Oke, dalam pewarnaan udah, saatnya ke shading. Cara shading adalah pertama, jangan lupa nyalakan magic wand dan kita pilih warna yang lebih gelap ya di matanya. Dan jangan lupa ke magic wand dan kita seleksi bagian matanya biar terlihat lebih rapi. Nah, kita shading bagian mata di pinggirnya. Setelah terlihat sudah rapi, kita ganti warnanya ke warna putih. Langsung kita titik kecil saja untuk cahaya. Oke, itu shading mata kiri. Kita lanjut ke mata kanan, sama seperti yang di kiri. Kita ambil pakai palet warna, kita coret bagian pinggir dan kita titik warna putih di bagian kanan seperti ini. Oke, itu shading mata sudah selesai. Kita lanjut ke shading bayangan di bagian pakaian Naruto tersebut, tepatnya di lehernya ya. Ya, kita ambil warnanya yang lebih gelap dari warna yang kita lihat sekarang ini. Kita ambil yang lebih gelap seperti ini. Setelah itu jangan lupa magic wand untuk diseleksi dan kita shading di setengahnya saja, tidak usah banyak-banyak karena
hanya bayangan sampai dagunya saja. Oke, seperti ini. Yap, kira-kira sampai bawah dekat kancing situ ya. Nah, oke, kayaknya terlalu gelap ya. Kayaknya harus kita samain sama yang digambar sepertinya ya. Kayaknya kita ambil saja warna yang ada di gambar. Yap, seperti ini. Kita ulang shadingnya. Jangan lupa menggunakan magic wand. Dan kita seleksi ulang. Seperti ya, kita shading ulang warnanya karena kurang tepat ya warna shadingnya tadi. Kira-kira seperti ini. Dah. Jangan lupa dimatikan seleksinya. Nah, seperti itu, dan kita lanjut ke jubahnya. Jubahnya ini kita ambil warna yang gelap, dan jangan lupa di magic wand lagi. Seperti ini. Dan kita mulai shading di bagian kerahnya. Seperti ini. Ya, kira-kira ya. Oke, kita lanjut ke kanan. Rapi. Nah, kira-kira seperti itu cara men-shading. Oke, kurang. Ya, cukup. Ya, jadi seperti itulah ya cara men-shading. Jadi kalian lihat saja di bagian yang gelap di mana, dan kalian ganti warnanya ke yang lebih gelap, dan jangan lupa magic wand ini dinyalakan. Terus kalian shading di bagian-bagian tertentu. Oke, inilah gambar Naruto-nya sudah jadi. Ya, jadi seperti ini. Dan kita tambahkan warna dasarnya biru saja ya. Seperti ini. Ya, ini adalah gambar Naruto-nya. Digambar di Ibis Paint X. Dan ya, seperti inilah gambarnya. Kalian bisa contohkan. Dan terakhir saya lupa memberitahu, ini adalah material yang ada di Ibis Paint X. Banyak banget. Ada background, ada logo, dan juga ada balon kata. Pokoknya banyak. Untuk membuat komik di sini pun bisa. Jadi kalian bisa memakai Ibis Paint X ini ya untuk menggambar digital. Oke, itu adalah materialnya, dan ini adalah gambar Naruto-nya sudah jadi. Dan cara save-nya adalah save as PNG. Kalian tinggal back to my gallery, dan gambar Naruto sudah selesai. Dan kalian bisa memutar video secara cepat menggunakan speedrun yang ada di bawah. Oh iya, tadi saya lupa men-shading hidungnya, jadi saya shading ulang saja di video akhir ini ya. Sama kok kayak tadi, tinggal kita shading di bagian hidungnya yang gelap. Seperti ini. Matikan. Nah, kita coba shading di bagian hidungnya menggunakan gambar saja sepertinya. Ini sedang men-shading ya, tidak terlihat karena menggunakan ditutup layer. Ketika kita sudah selesai akan timbul garis, dan kita siram dengan pewarna seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada garis-garis yang seperti itu, tinggal kalian hilangin saja dengan brush dengan warna yang sama ya. Dan jadilah shading hidung seperti ini. Ya.
seperti inilah gambar Naruto-nya. Ya, kalian bisa coba di rumah ya, seperti ini. Oke, seperti ini kalian bisa coba di rumah. Gak ada orang yang gak bisa, adanya orang yang gak mau berusaha. Itu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.